Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan mereka orang-orang yang senantiasa bersemangat ria dalam melakukan ibadah kepada Allah melalui jalan-jalan kebaikan yang cukup banyak sekali. Sehingga tidak ada alasan bahwa tidak bisa melakukan kebaikan di dalam agama ini. Kebaikan sangat banyak yang Allah berikan dan Rasulullah SAW berikan jalan bagi mereka orang-orang yang beriman untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dari yang mulai yang besar sampai yang paling kecil. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin bisa dikerjakan kebaikan-kebaikan itu. Karena agama Islam ini ditegakkan sebagai agama yang mudah, yang bisa diamalkan dan dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, Inna fi dinikum yusrun. Sesungguhnya di dalam agama kamu ini ada kemudahan. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dia akan mendapati kemudahan-kemudahan yang cukup banyak. Sebaliknya siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapati kesulitan. So'bun, dia akan mendapatkan sesuatu yang memberatkan di dalam mengerjakan ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena Islam ini telah sempurna. Allah telah mengutus Nabi SAW, telah menyampaikan risalah agama ini dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Dari ayat yang mulia ini, maka tidak mungkin seseorang akan mencari kebaikan-kebaikan dari jalan lain selain dari jalan Islam. Karena agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Islam Madinah. Dan aku telah ridho, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa Islam menjadi agama bagimu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, kata Allah Jalla Jalalu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 215. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan apa saja yang dikerjakan oleh hambanya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, sekecil apapun, niscaya Allah akan melihat, Allah akan menampakkan balasan bagi orang itu. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah juga berfirman, man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, falinafsihi, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu kembali kepada orang itu sendiri, kepada pelakunya. Cukup banyak ayat-ayat Allah menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan yang banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Bahkan mungkin yang mudah kita bisa mengerjakannya, menampakkan wajah yang enak dilihat oleh saudaranya, itu juga bagian dari ibadah, bagian dari kebaikan yang bisa dilakukan. Senyum, bertemu dengan orang, mukanya enak dilihat, ya, tidak menyebalkan orang lain melihatnya. Itu juga bagian dari kebaikan dan bagian yang sedekah bagi seseorang yang bisa dikerjakan. Tidak berat dan tidak mengeluarkan biaya. Cukup dia enak dilihat apabila bertemu saudaranya, senyum, itu bagian dari sedekah dan ibadah baginya.
Nabi SAW pernah meriwayatkan, menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sesekali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun kamu hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri, ya, dengan wajah yang enak dilihat, senyum, yakni wajah tersenyum dan berbahagia. Karena itu menunjukkan keakraban seseorang dan kebahagiaan seseorang, menghilangkan keterasingan dan menenangkan pikiran, juga terwujudnya saling menyayangi di kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Itu hanya dengan wajah yang enak dilihat, senyum, itu akan menyenangkan saudaranya yang melihatnya, dan ini merupakan bagian dari kebaikan dan bisa dilakukan oleh siapapun. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan, diantaranya memberi sesuatu yang mungkin bagi kita sepele atau remeh. Kadang kita berpikir membunuh kebaikan yang akan kita lakukan sendiri. Dengan kita menghitung-hitung, mempertimbangkannya, ini tidak layak, ini tidak, nanti akan dihinakan oleh orang yang kita beri. Padahal tidak, karena Nabi SAW pernah bersabda, ya nisa al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, walau firsina syatin. Wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga merasa remeh, merasa hina akan memberi hadiah kepada tetangganya, meskipun sekedar kikil kambing, meskipun mungkin sekedar beberapa potong tempe saja, yang seolah-olah kita meremehkannya. Tetapi kata Nabi SAW, itu kebaikan yang diberikan oleh seseorang. Jangan dia meremehkannya, meskipun dia hanya memberi sekedar yang mungkin dianggap sepele tadi. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga tidak ada kebaikan sekecil apapun yang bahkan kita menganggap remeh untuk kita melakukannya, karena itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi pernah bersabda bahwa iman ini memiliki cabang-cabang yang banyak sekali, ya. Al imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan. Fa abdaluha qaul la ilaha illallah wadnaha imatatul adza anit tariq, wadnaha imatatul adza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Nabi SAW sebanyak 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Dan cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah. Karena banyak Tuhan-Tuhan lain yang manusia menganggap atau menjadikan sesuatu Tuhan, tapi tidak layak, tidak baik untuk disembah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, la ilaha illallah. Dan itulah cabang yang tertinggi di dalam iman. Dan paling rendah adalah seorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya duri, ada beling, ada paku, ada ranting pohon yang sekiranya kalau orang berlalu di situ, kendaraan berlalu di situ akan membahayakan, memberikan mudarat bagi orang yang berlalu di jalan itu. Lalu seseorang yang menyingkirkannya, maka itu bagian dari iman dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malu adalah salah satu cabang iman, ya. Malu ketika melakukan kemaksiatan, malu ketika tidak beribadah kepada Allah, malu dalam kita tidak menegakkan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang walhasil tidak ada alasan bagi orang yang beriman tidak mampu melakukannya, ya. Banyak cara, dari yang mulai besar tidak mampu, yang lebih rendah, yang lebih rendah, yang lebih rendah, sampai sesuatu yang tadi kata Nabi, senyum saja kepada saudaramu, enak dilihat muka kita kepada orang lain, itu sudah bagian dari ibadah dan sedekah bagi kita. Bahkan seorang yang menyingkirkan
pohon misalnya, ranting pohon atau batang pohon yang sekiranya tidak ditebang, tidak dipangkas, tidak disingkirkan akan mengganggu saudara muslim lainnya, maka itu kita lakukan, kita tebang, kita potong dahan atau ranting atau batang yang menghalangi, mengganggu orang saudara-saudara kita lewat, itu sudah sedekah dan pahala bagi kita. Ya. Dan sebatang pohon itu akan berdampak dalam kehidupan seseorang, yakni dia akan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan itu sangat sangat sepele, ringan dan siapapun bisa melakukannya. Yang kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'zil muslimin. Sungguh aku telah melihat seseorang bergelimang nikmat di dalam surga. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah melihat seseorang bergelimang nikmat di dalam surga. Karena apa? Karena dia telah memotong satu batang pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat, hanya menyingkirkan atau memotong, memangkas satu batang, satu cabang atau apapun dari sebuah pohon yang bisa mengganggu saudaranya yang muslim, maka kata Nabi, aku telah melihat orang itu bergelimang kenikmatan. Karena ketika dahulu di dunia, dia melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat bagi saudaranya muslim yang lain. Ikhwan fillah, cukup banyaklah dalil-dalil Al-Quran memerintahkan kebaikan dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentunya mengajarkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ma'rufin shadaqatun. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap kebaikan apa saja sedekah bagi orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah. Jadilah kita orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan kerjakanlah kebaikan itu meskipun mungkin dia anggap remeh oleh diri kita atau orang lain yang melihatnya. Selama itu kebaikan dan disetujui oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melanggar agama Allah, maka lakukan kebaikan itu dan insya Allah menjadi amal baik kita, menjadi sedekah kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.